Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia, mulai dari tanggal 21 hingga akhir bulan Oktober 2025 ya. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari berikut, kemudian ada di sini, yup. Nah, kemudian ada di situ, dan waduh, mantap ya. Nah, jadi kalau Mari lihat si pasangannya kamu ini untuk di penutup bulan Oktober, dia kayak lebih aware ya, terutama kepada diri dia sendiri. Jadi semacam ini orang sudah mengobservasi diri dia sendiri. Jadi kayak dia melihat ya, namanya observasi kan, dia melihat ke dalam dirinya, kira-kira apa sih yang menjadi ganjalan dalam hubungan kalian dari pihaknya dia gitu ya. Misalnya biasa itu kan dalam sebuah hubungan kayak, oh kami sering bertengkar karena aku itu tuh cemburuan orangnya gitu ya. Oh ya udah, mulai dari sekarang aku akan belajar supaya aku tidak lagi cemburuan. Oh nampaknya ini tuh pasangannya aku nggak kuat dengan aku, sebab aku ini tuh pembawaannya dikit-dikit ngambek gitu ya, dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit silent treatment misalnya. Waduh, ini tuh kayaknya nggak bisa ini. Kalau begini aku terus-terusan bisa makin nggak nyaman ini si pasangannya aku. Nah, kayak gitu ya. Atau yang tadinya sering pertengkaran terjadi dalam hubungan kalian, sebab mungkin dia terlalu ngebelain orang tuanya dia gitu ya. Nah, jadi di sini dia kayak berusaha untuk, iya, masa iya sih aku ini tuh memilih menjadi berbakti doang sama orang tuanya aku. Dalam wujud baktinya aku ke orang tuaku, aku memaksa pasanganku ini tuh untuk mengalah gitu ya. Aku paksa dia untuk berkorban. Aku kok yang mau jadi anak berbakti, kok ikut-ikutan ini. Suamiku ini atau istriku ini harus berbakti juga pada orang tuaku, sehingga sampai dia mengalami ketidakadilan gitu ya. Contohnya ya, ketidakadilan itu tuh kayak gajinya dia ada 30 juta, 20 juta dia kirim untuk orang tuanya, bagi untuk saudara-saudaranya, sementara untuk kamu dan dia hanya cukup 10 juta. Ya mana bisa gitu ya, sementara anak kalian sudah 4 orang misalnya gitu ya, ada cicilan mobil, cicilan rumah misalnya kayak gitu kan. Jadi dia, iya ya kasihan ya, masa sih 20 juta ke sana untuk kami, untuk aku, anak-anak dan pasanganku ini tuh hanya 10 juta. Nah, berarti aku nggak boleh lagi seperti itu. Setidaknya ya kalau tidak bisa lebih banyak untuk kami, bagi 2 dah. Nah, seperti itu ya. Jadi Mari lihat ada peningkatan dari si pasangannya kamu ini. Ada peningkatan. Karena gimana pun dia memilih untuk bersama dengan kamu ya. Kalau bisa itu tuh bersama dengan kamu ya jangka panjang sampai selama-lamanya gitu ya. Tapi tentu untuk bisa sampai selama-lamanya ini ada hal-hal yang harus dia rubah dari dirinya, yang harus dia tinggalkan. Aku sih mabuk-mabukan ya tiap malam. Kesian ya istriku ini. Jadinya ketika aku mabuk aku nonjokin dia misalnya gitu kan. Kesian. Bagaimana lah mungkin bisa bakal langgeng ini. Ntar juga dia kabur ini, nggak kuat badannya. Asik aku bogem aja misalnya gitu ya. Nah jadi dia nggak, aku memilih dengan pasanganku hingga selamanya, maka aku harus memastikan, terutama dari diriku ini, aku harus pastikan bahwa diriku ini tuh memang layak, pantas, mampu membuat mimpiku itu, harapanku itu ya bisa terwujud nyata. Di situlah ya. Jadi kamu akan melihat nanti perubahan nyata dari tindakan si pasangannya kamu. Ini bukan hanya kayak habis ketemu, iya aku pemarah, ya udahlah, memang aku sikapnya pemarah. Nggak kayak gitu. Langsung dia
ada step lanjutannya, yaitu kesadaran dalam pikiran, dalam logika, gitu ya. Main di situ itu empati dan simpati perasaan, udah langsung ditunjukin dengan sikap. Jadi mungkin kamu aja bisa agak-agaknya heran nanti ya, loh ini orang biasanya mabuk aja tiap malam, ini kok nggak keluar dia pergi ke Lapo Tua. kamu mungkin bisa bingung gitu ya. Walah, ini biasanya asik aja, sibuk sama teman-teman sosialitanya. Kok ini macam betah di rumah ya? Nanti kamu bisa gitu tuh. Kalau mari lihat ya. Loh, kok tumben royal? Mungkin kamu agak-agak curiga nanti, ada apa ini si kawan ini? Gitu ya. Biasanya kalau perubahan-perubahan kayak gini, entah yang mau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia. Waduh gitu ya. Apa mau ninggalin ya apa ini ya gitu ya, kok tiba-tiba jadi baik gitu. Atau kamu bisa kayak curiga, loh baiknya dia ini tuh jangan-jangan ada udang di balik batu nih, mau apa lagi dia ini gitu ya, mau ngambil apa lagi dia dari aku, mau ngelicikin aku apa lagi dia, dusta apa lagi nih yang sedang dia mainkan, manipulasi apa lagi nih. Kamu bisa nanti agak-agak ya, namanya kamu bingung juga gitu kan. Kamu kan bingung, kok tumben-tumbenan ini tuh di luar dari karakter dia yang kamu ketahui, di luar dari tabiatnya dia yang sudah kamu kenali gitu loh. Jadi tidak heran kemudian datang di situ tuh bingung, datang di situ tuh curiga gitu ya, bertanya-tanya kamu. Boleh-boleh kamu agak-agak kurang nyaman juga ya. Walaupun dia bersikap manis, romantis, baik budi sama kamu, kamu bisa agak-agak, ada apa ini? Jadi datang rasa tanda petik takut. Gitu ya. Kok tadinya dia ini tuh macam dajjal, sekarang mengapa ini jadi macam malaikat surgawi kan gitu ya. Jadi takut kamu. Apa ini? Kenapa ini gitu. Nah, di sana ya. Ya, tapi tentu saja walaupun demikian bukan berarti bahwa ini bukanlah satu hal yang kamu inginkan ya. Pasti banget ini yang kamu sudah harap-harapkan kan. Ini yang memang kamu tunggu-tunggu. Selama ini mari lihat bisa aja kamu itu tuh sudah cukup sabar gitu ya. Kamu sudah cukup toleransi sama si pasangannya kamu gitu loh. Padahal sudah banyak sebenarnya alasan untuk kamu kabur dari hubungan ini, pergi meninggalkan dia gitu ya. Sudah banyak alasan, misalnya kamu untuk menyelingkuhi dia, untuk ngejahatin dia. Udah banyak lah cerita itu tuh, kayak bahkan kalau kamu bilang kamu mau balas dendam sama dia, bisa, karena sudah banyak misalnya luka-luka dari dalam dirinya kamu untuk dia gitu ya. Kadang-kadang kamu bisa itu tuh didera ketidaksabaran, tapi kemudian kamu ngehandle sendiri dirinya kamu. Itu ya. Kalau sebagai pasangan, mari lihat sih, ya cukup tabah kamu ini. Nggak bisa lagi sih dibilang cukup tabah ya, tabah banget gitu loh ya. Kamu yang kayak, aku nggak mau lihat versi dia yang itu, versi dia yang kemarin-kemarin gitu maksudnya ya. Kamu bisa, aku sebenarnya sih nggak sanggup aku ngelihat versi dia yang tukang marah ini, yang tukang pukul ini misalnya, yang pelin-pelan ini, gitu ya. Karena boleh-boleh kamu bisa di situ tuh ngerasa ada ini beberapa yang digantung gitu ya, merasa digantung statusnya kamu, digantung oleh dia tentang keputusan masa depan. Kamu bisa aja, aku sebenarnya nggak kuat lagi nunggu, masa iya sih sudah pacaran 6 tahun tapi belum juga dilamar gitu ya. Kadang-kadang kamu bisa down, putus asa, tapi itu hanya kayak beberapa saat ya, kemudian kamu kayak ada lagi energi barunya kamu untuk tetap bertahan ya, untuk tetap bertahan kepada si dia gitu. Karena mari lihat juga di sini tuh sebenarnya kamu cinta ya, kamu cinta banget sama dia ya. Kamu di sini tuh sayang gitu ya. Malah kamu ini tuh tulus sama dia. Gitu loh. Jadi kayak
banyak saja rasanya kamu itu tuh, dan bertambah banyak rasa kamu itu tuh kepada si pasangannya kamu. Bertambah rasa bukan dalam artian yang negatif ya. Kadang-kadang mungkin kamu yang tadinya cinta kemudian kayak ngerasa kesian ya. Jangan-jangan dia seperti ini tuh sebab karena dia memang kurang kasih sayang. Dia memang lingkungannya keras. Jadi datang tadinya cuma cinta, kemudian berubah jadi sayang, kemudian tambah jadi iba. Gitu ya. Jadi mari nampak kamu bisa aja kayak berusaha banget ya untuk melihat dia dari sisi positifnya dia saja. Gitu loh. Walau perbandingan positif dan negatifnya dia itu tuh beda jauh ya. Katakan positifnya dia ada di 10. Gitu. Tapi negatifnya dia 15. Nah, tapi kamu di sini bisa lebih memilih untuk udahlah, walaupun cuma 10 sisi positifnya dia, udah 10 ini aja aku fokuskan di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup hebat di sini mari lihat perjuangannya kamu. Bertahan gitu ya. Terlebih-lebih kalau kamu itu tuh sudah jadi suami atau sudah jadi istri. Gitu. Dan terutama kalau kali ini sudah panjang relationship-nya ya, katakan sudah lebih dari 4 tahun ya. Misalnya usia bersamanya kalian sudah 4,5 tahun, sudah 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya ya. Nah, ini bisa-bisa memang 4 tahun belakangan ini tuh agaknya struggle hubungan kalian ya. Agak lebih berat daripada yang dulu-dulu gitu kan. Tapi ya puji Tuhan ya, alhamdulillah setungkara di sini mari lihat ada datang kesadarannya si dia. Gitu loh. Ya. Jadi dia menarik kamu masuk ke dalam derita atas tindakannya dia, atas keadaan yang dia ciptakan gitu ya. Dia memaksa menyeret kamu ikut masuk ke kubangan situasi yang tidak nyaman ya. Janganlah mari bilang situasi derita, soalnya nanti bisa-bisa kamu kayak ngerasa lebaynya Cici Mari ini ngomong gitu kan. Dia menarik kamu dalam kegelapan lah gitu ya. Tapi kemudian di saat penutup bulan Oktober, dia yang justru mengangkat kamu kembali menuju terang. Dan ini menjadi sebuah kabar. Mari lihat kamu ini tuh bisa bahagia banget sebenarnya ya. 1-2 hari barangkali kamu ya kaget gitu kan. Tadi kata Mari, takut, kaget, bingung, campur baur di situ ya. Nano-nano kamu bisa. Aneh kamu, ini macam bukan suaminya aku nih. Ini siapa ini? Alien ini. Gitu ya. Alien ini ya mengambil wujud suamiku, istriku atau pacarku gitu ya. Kok beda sekali dia gitu kan. Mungkin hanya awal-awal aja 1-2 hari gitu ya, sikapnya dia berubah seperti lebih manis, lebih respect sama kamu, lebih peduli sama kamu. 1-2 hari kamu kaget gitu, tapi setelah itu tuh mari lihat kamu yang langsung wah alhamdulillah gitu ya, wah, puji Tuhan gitu ya, terima kasih Tuhan gitu ya. Bisa kamu itu tuh langsung kayaknya doanya aku tuh dijabah nih sama Tuhan gitu ya. Oh kayaknya berarti turun karunia nih dari Tuhan untuk membolak-balikkan pikiran, hati, perasaan dari si pasangannya aku ini gitu ya. Puji Tuhan, marilah kamu kayak lega banget gitu loh. Semacam kamu merasa terbayar tunai ya. Terbayar tunai penantiannya kamu selama ini. Gitu loh. Jadi semacam tadi kan contohnya Mari buat itu kan, kalian udah pacaran sekian lama, kamu padahal sudah pengen banget ke pernikahan dengan dia. Nanti kamu bisa dengar itu, datang lamarannya dia ke kamu. Atau dia bilang, Mas, ayo ke rumah, lamar aku yuk. Nah, gitu ya. Yang jelasnya penutup Oktober ini adalah satu kejadian. Ya. Satu kejadian yang ya doanya kamu itu tuh dijabah gitu loh. Ternyata ya Tuhan ada gitu ya. Tuhan ada. Atau kalau misalnya kamu ini sekuler gitu ya. Kamu bilang, oh iya ya. Kayak semesta itu tuh memang bekerja.
gitu ya, atau waduh hebat ini kekuatan pikirannya aku nih, aku kemarin berlaw of attraction misalnya ya, wah kena nih gitu, bisa Kang. Jadi intinya keajaiban terjadi menurut kamu, keajaiban terjadi, dan ya luar biasanya kamu sebagai seorang pasangan. Mari lihat kamu akan menyambut sikapnya dia ini tuh dengan baik gitu. Jadi maksudnya kamu nggak ngeceng-cengin dia. Tumben lu manis-manis ke gue. Lu mau minta duit berapa lu? Nggak yang gitu kamu. Tapi malah kamu, mari lihat, justru semacam mendorong dia ya. Supaya ini menjadi sebuah karakter baru yang akan bertahan lama, bukan temporer. Gitu loh. Tapi ini adalah titik balik gitu lah. Ini adalah titik balik, new normal bagaimananya dia. Ya, bagaimana hubungan kamu dengan dia. Nah, di situ. Jadi kamu suportif. Kalau mari lihat ya, kamu suportif. Bukannya kamu menahan dia, mencegah dia, mematahkan semangat dia untuk melakukan perubahan besar, mengambil langkah besar, tidak. Tapi justru kamu sambut dengan luar biasa. Gitu ya, kamu terima dengan luar biasa gitu ya, dan itu nanti akan lebih kayak bikin si pasangannya kamu makin mantap. Iya ya, memang aku harusnya seperti ini ya gitu. Oke, jadi mana tahu kalian belum sadar nanti untuk harus bersikap kooperatif, bersikap suportif gitu ya, maka ingetin diri kalian ya, ini kan belum masuk tutup Oktober nih, masih tanggal berapa nih, jadi jangan lupa ya. Jadi kayak jangan bilang dia semacam entah ini lagi jadi makhluk jadi-jadian gitu kan. Dia pakai topeng, dia hanya memakai jurus kepalsuan. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena dari pikirannya kamu pun akan mempengaruhi energi nanti. Gitu ya. Syukur aja. Bersyukur aja kamu. Gitu. Kalau enggak bisa bersyukur, kamu netral. Mana tahu nggak bisa bersyukur gitu ya, netral. Jangan arahkan pikirannya kamu itu tuh ke sesuatu yang buruk-buruk terjadi. Alah, 2-3 hari aja ini dia cantik-cantik, bagus-bagus, manis-manis, indah-indah. Ntar juga kumat lagi tuh kesetanannya dia. Jangan kayak gitu ya. Jangan menginterupsi hal-hal baik terjadi dalam hidup kita gitu ya. Nah, cuman ya memang kalau mari lihat energi apa adanya kalian ya Virgo, ini tuh respon dari kamu adalah respon yang baik, respon yang ini kalau dimetaforkan ya, dia bunga yang selama ini kuncup ya, kemudian penutup Oktober bunga yang kuncup ini mulai merekah, kembang gitu, dan yang kamu lakukan adalah menyirami bunga ini. Itu kalau mari lihat dengan apa adanya ya. Semoga kamu ingatlah ini. Kamu menyirami dia, bunga ini, supaya dia bisa tumbuh subur, bertahan indah di sana, gitu ya. Bukan alih-alih kamu lantas memetik dia, langsung nginjak ini bunga yang sudah merekah ini. Tidak, kalau mari lihat. Justru kamu, wah bunganya sudah merekah gitu ya, siramin Nah itu ya, itu yang kamu lakukan gitulah, menyirami dia, mengagumi dia, bersyukur bunga yang tadinya kuncup ini sudah merekah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang indah banget nanti bagi kamu gitu ya. Bisa kamu tuh kayak nggak berhenti untuk mengucap syukur gitu ya. Ya ini aku tunggu lamaran dari dia yang aku nanti memang gitu ya. Kesadarannya dia bahwa ya dia kasar selama ini kepadaku, supaya dia jadi melembut gitu ya. Jadi ternyata ya kamu ini tuh buah karma manisnya kamu. Ini sudah saatnya kamu petik. Nah begitu ya. Oke lah, selamat lah ya, selamat untuk menikmati ya. Oke. Dalam pembacaan kita kali ini Virgo, hadir energi dari Capricorn, di sini Gemini hadir, kemudian energi dari Sagittarius, berikut energi dari Pisces, Leo ada, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Taurus
hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.